Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Deddy Rizal Review. Untuk kesempatan kali ini, gua akan membahas tentang film yang diangkat dari kisah nyata, di mana ada seorang anak kecil yang diculik hingga sampai umur 18 tahun. Dan di sana dia mendapatkan siksaan dari sang penculik sampai terjadi pengenceritan. Film ini berjudul 3039 hari, di mana film ini diangkat dari kisah nyata dari seorang anak kecil yang dikurung hingga umur 18 tahun. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, karena ngedit video ini tidak semudah Anda makan nasi goreng. Halah. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung aja ke ceritanya guys. Sebelum film ini dimulai, gue akan mengingatkan kepada semua orang tua, jagalah anaknya, jangan sampai terjadi seperti di film ini. Dan untuk kalian, para anak-anak, jangan suka membentak atau melawan orang tua. Turuti saja selagi dia masih ada. Hormati dia. Inilah dia 3096 Day. Film dimulai dengan seseorang anak kecil yang sedang menari-nari. Sebut saja namanya Natasha. Natasha ini sering dibawa oleh ayahnya ke bar untuk menghibur anaknya ini. Dan keesokan paginya si Natasha ini kebangun terlalu pagi. Lantas sang ibu pun marah karena Natasha telat sekolah. Dan sang ibu pun marahi, makanya jangan ikut ayahnya ke bar lagi. Dan si Natasha pun melawan. It'll be the last time you go to see. Leave me alone. We weren't in the bar. Dan tanpa sengaja orang tuanya pun menampar si Natasha. Lantas dari kejadian itu Natasha pun berangkat sekolah sendirian. Ini adalah kali pertama Natasha berangkat sekolah sendirian, yang biasanya ditemani oleh ibunya. Natasha pun tidak menyangka bahwa dirinya akan diculik seperti itu. Dan sang penculik pun membawa Natasha dengan mobil putihnya. Sesampainya di rumahnya, lalu sang penculik pun memasukkan Natasha ke dalam ruangan yang berlapis-lapis pintunya. Setelah tiba di dalam ruangan, Natasha pun bangun dari pingsannya. Lalu dia pun panik karena keadaan di situ sangat benar-benar gelap dan dia pun pasrah. Beberapa saat kemudian sang penculik pun datang untuk membawakan si Natasha ini kasur untuk dia tidur. Karena si Natasha ini bingung mau melakukan apa, akhirnya dia pun nurut saja. Setelah hari ketiga, sang penculik pun mencari buku dongeng untuk didongengkan ke si Natasha. Akhirnya sang penculik pun mendongengkan si Natasha sambil memberi si Natasha ini biskuit agar dia bisa tertidur. Sebelum Natasha tidur, Natasha bilang kepada sang penculik bahwa dia sebelum tidur sering dicium keningnya oleh sang ibu, dan akhirnya sang penculik pun menciumnya agar dia bisa tertidur. Di sisi lain, orang tua si Natasha ini kebingungan dengan si Natasha yang sudah menghilang, dan polisi pun ikut mencarinya ke salah satu rumah sang penculik. Karena sang penculik ini akalnya berlibat-libat, maka dia pun lolos dari pengawasan polisi tersebut. 4 tahun sudah berlalu. Natasha sudah semakin remaja. Dia pun masih berada di ruangan yang sama selama 4 tahun. Dan singkat cerita,
Hari 1695 akhirnya Natasha ini datang bulan yang pertama kalinya. Sang penculik pun menyuruh si Natasha ini untuk mandi. Setelah beberapa tahun dia tidak mandi, hanya diberi tisu untuk mengelapnya. Akhirnya Natasha pun ikut dengan si penculik ini untuk mandi. Dan Natasha pun yang pertama kalinya keluar dari kurungan itu. Dan Natasha pun mandi. Setelah mandi, Natasha pun dipaksa untuk digunduli. Jadi berderem anan orang caan orang payahku. Singkat cerita, hari 1837 pun dimulai. Natasha nampaknya sudah terbiasa dengan suasana tersebut. Sang penculik ini sikapnya berubah-ubah. Kadang dia baik, kadang juga dia jahat. Lalu scene berpindah kepada ibu si Natasha ini yang sudah putus asa dengan si Natasha karena sang polisi pun sudah menyerah akan kasus si Natasha tersebut. Lalu kita diperlihatkan oleh sang penculik yang sudah tidak tahan lagi atas kesendiriannya. Lalu dia pun memantap-mantap si Natasha tersebut. Natasha pun pasrah dan tidak menyangka segelnya bahkan direnggut oleh sang penculik. Hari 2029 pun dimulai. Natasha di sini sudah melayani sang penculik layaknya seorang istrinya. Dan Natasha pun di sini disiksa karena masakan si Natasha ini tidak enak. Saat Natasha mau makan, sang penculik ini menahannya. Bahkan makanan sudah di mulut pun sang penculik ini mengeluarkannya. Setelah kejadian tersebut, Natasha pun diajak oleh sang penculik ini untuk keluar rumah jalan-jalan. Natasha pun senang karena dia kali pertama setelah sekian lama dia tidak melihat orang-orang di sekitarnya. Akibat kekhawatirannya, sang penculik pun menegur si Natasha karena terlalu lama melihat orang-orang. Beberapa hari kemudian, radio memberitakan bahwa pencarian si Natasha ini masih dilanjutkan. Beberapa saat kemudian sang penculik pun datang untuk memantap-mantap si Natasha ini lagi. Lalu Natasha ini menanyakan kepada sang penculik kenapa dia menculik si Natasha ini. Lalu kita flashback ke masa lalu. Kita diperlihatkan di mana sang penculik ini melihat si Natasha. Dan di saat itulah sang penculik ini timbul rasa suka kepada si Natasha. Dan dia pun merencanakan ruangan yang berlapis-lapis pintu untuk mengurung si Natasha tersebut. Dan dia pun melakukan pengintaian kepada si Natasha ini. Akhirnya dia pun menculiknya. Setelah menceritakannya, sang penculik pun bermantap-mantap lagi dengan si Natasha. Setelah apa yang dihadapi oleh Natasha ini, dia pun tidak leluasa untuk melanjutkan hidupnya. Dia pun berpikiran untuk bunuh diri, membakar tisu yang ada di dalamnya. Setelah dia melakukannya, akhirnya dia tidak jadi karena dia berpikir harus ada satu pemenang di antara kita. Mencium bau asap, lantas sang penculik pun marah kepada si Natasha dan dilarang untuk melakukannya lagi. Lalu si Natasha ini mencatat semua yang apa dia rasakan selama ini dan memasukkannya ke dalam kotak. Lalu kita diperlihatkan yang sudah hari 2847. Di sini Natasha diajak main seluncur salju yang diajak oleh sang penculik. Saat Natasha punya kesempatan untuk kabur, Name is Natasha Kampusch. Извините, я вас не понимаю. Я не говорю по-немецки. lalu sang penculik pun datang. Setelah tahu sang penculik Natasha mau kabur, dia pun menyiksa si Natasha dengan begitu kejamnya. Setelah kejadian itu, Natasha pun menulis ke dalam kertas dan diperlihatkan sudah penuh kotak tersebut dengan tulisan si Natasha ini. Lalu saat sang penculik ini tidak punya uang, dia pun berpikiran untuk menjual mobilnya. Dan dia pun menyuruh si Natasha untuk membersihkannya. Saat Natasha melihat gerbang yang beberapa puluh tahun tertutup akhirnya terbuka. Namun beberapa saat sang penculik pun datang.
Dan klien yang mau beli mobilnya menelponnya. Sang penculik pun masuk ke dalam untuk menegosiasi harga mobilnya. Akhirnya Natasha ini punya kesempatan untuk kabur, dan dia pun kabur seedan-edannya. Akhirnya dia pun menuju ke rumah salah satu warga di sana dan memberitahukannya untuk segera menelpon polisi. Di hari 3096, akhirnya Natasha pun selamat dan didatangi oleh polisi. Lantas si Natasha pun menjelaskan kalau dia adalah Natasha yang hilang 18 tahun yang lalu. Lalu scene diperlihatkan kepada sang penculik ini yang sudah merasa kalah dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Setelah apa yang dia lakukan kepada si Natasha, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Lalu Natasha pun didatangi oleh orang tuanya yang begitu sangat senang anaknya sudah berada di pelukannya lagi. Saat Natasha di dalam mobil, dia pun berpikir, kau kalah dan akulah pemenangnya. Lalu film pun tamat. Film yang diangkat dari kisah nyata ini mengajarkan kita agar tidak melakukan kekerasan kepada anak-anak kita. Bahkan sebandel apapun dia, tetap jangan kerasin dia. Kasih tahu yang benar. Dan untuk para anak-anak, dengarkan apa yang orang tua kalian ucapkan. Film ini sungguh menguras emosi gua saat gua menontonnya. Untuk kalian yang ingin tahu lebih full dari film ini, tonton aja, judulnya 3039 hari. Segitu dulu teman-teman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran Indonesia.